Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Prasetyo dengan NIM 242520114 kelas TIC semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah sistem paradigma. Namun sebelum itu ada sedikit catatan, yaitu referensi ada yang saya lampirkan di slide yang sama dengan jawaban dan ada yang di slide yang berbeda. Oke, kita mulai dari soal nomor 1, di mana disajikan suatu studi kasus, yaitu penyalahgunaan penggunaan teknologi berbasis data science oleh perusahaan konsultan politik skandal Cambridge Analytica pada tahun 2018 yang mengakses data pribadi 87 juta pengguna Facebook tanpa izin, di mana data tersebut digunakan untuk memanipulasi opini politik. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan bagaimana algoritma data science bekerja dalam analisis perilaku pengguna media sosial. Yang pertama yaitu data collecting atau pengumpulan data. Pada tahap ini, data dikumpulkan dari aktivitas pengguna seperti like, share, komen, durasi menonton, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu data cleaning. Pada tahap ini, data yang terkumpul dibersihkan dan diubah menjadi format yang bisa dianalisis, seperti mengubah interaksi menjadi skor ketertarikan. Kemudian yang ketiga yaitu data modeling. Pada tahap ini, modeling dengan menggunakan machine learning untuk memprediksi preferensi pengguna, mengelompokkan pengguna berdasarkan perilaku. Kemudian yang keempat yaitu personalisasi konten. Berdasarkan model yang dibangun, sistem akan menyajikan konten yang diprediksi sebelumnya sesuai dengan minat pengguna, agar pengguna tersebut lebih lama menggunakan platform media sosial tersebut. Sebagai contoh, pada kehidupan yang saya alami, saya menggunakan platform media sosial TikTok dan saya sering menyukai video-video terkait dengan programming. Maka algoritma TikTok akan menyajikan video-video yang serupa dengan video yang saya sukai, yaitu video-video programming. Berikut referensi yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Kemudian pertanyaan nomor 2, menurut Anda, apakah ini bentuk pelanggaran privasi atau bagian dari kemajuan teknologi? Jika kasusnya seperti skandal Cambridge Analytica, bisa disebut dengan pelanggaran privasi karena dalam pengumpulan data tanpa melalui persetujuan pengguna, sehingga pengguna akan kehilangan kontrol akan data-data tersebut. Di Indonesia, perlindungan terhadap suatu data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Namun di sisi lain, teknologi data science bisa disebut dengan kemajuan teknologi, karena dengan teknologi tersebut bisa digunakan untuk sistem rekomendasi konten pada platform media sosial seperti TikTok. Dengan catatan, data-data yang dikumpulkan harus melalui persetujuan pengguna. Referensi yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 2 yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan dari website Universitas Airlangga berikut. Kemudian pertanyaan nomor 3, apakah sistem rekomendasi berbasis algoritma seperti konten yang muncul di beranda TikTok, Instagram, atau YouTube lebih mendidik atau justru membatasi cara berpikir pengguna? Menurut saya justru membatasi cara berpikir pengguna, karena sistem rekomendasi menciptakan filter bubble yang dapat membatasi cara berpikir pengguna, di mana algoritma ini akan merekomendasikan konten yang serupa dengan preferensi sebelumnya, sehingga pengguna akan jarang terpapar dengan pandangan yang berbeda. Hal ini akan mempersempit wawasan pengguna tersebut. Sebagai contoh yang saya alami ketika menggunakan media sosial TikTok, video-video yang FYP di beranda saya yaitu video-video terkait dengan video programming, karena saya sering menyukai video-video programming. Dan saya akan jarang menemui video terkait dengan isu-isu politik karena saya
jarang atau tidak pernah menyukai video-video terkait isu politik. Hal ini tentu saja akan mempersempit wawasan saya terkait isu-isu politik. Referensi yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 3 yaitu dari website Universitas Airlangga berikut. Kita lanjut dengan soal nomor 2, di mana disajikan suatu kasus yaitu perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma di layanan perbankan. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa komponen sistem yang berubah, manusia, teknologi, atau proses dalam transformasi ini? Menurut saya, komponen sistem yang paling menonjol berubah yaitu terletak pada teknologi dan proses, di mana proses transaksi yang sebelumnya manual kini beralih dan dapat dilakukan secara real time menggunakan teknologi saat ini yaitu mobile banking. Sebagai contoh, dahulu ketika ingin melakukan proses transfer harus dilakukan secara langsung melalui bank. Namun, kini dapat dilakukan oleh nasabah melalui aplikasi mobile banking secara mandiri. Komponen sistem yang berubah lainnya yaitu manusia, di mana teller berubah menjadi konsultan layanan. Berikut referensi yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, apa dampak positif dan negatif dari pergeseran paradigma tersebut terhadap tenaga kerja dan kualitas layanan di perbankan? Dampak positif terhadap tenaga kerja yaitu peningkatan efisiensi kerja, di mana transformasi digital memungkinkan otomatisasi berbagai tugas, mengurangi waktu dan biaya operasional, dan meningkatkan produktivitas karyawan. Sedangkan dampak positif terhadap kualitas layanan yaitu peningkatan kualitas layanan, di mana transformasi digital memungkinkan bank untuk memberikan layanan yang lebih personal, cepat, dan efisien kepada nasabah. Contohnya, proses transfer kini lebih mudah dan cepat melalui aplikasi mobile banking. Berikut referensi yang saya gunakan. Kemudian, dampak negatif dari pergeseran paradigma terhadap tenaga kerja yaitu potensi kehilangan pekerjaan, terutama bagi teller dan customer service. Karena saat ini proses transaksi kebanyakan sudah bisa dilakukan oleh nasabah secara mandiri melalui aplikasi mobile banking. Kemudian, perlu adaptasi teknologi baru, di mana tenaga kerja perlu meningkatkan skill mereka khususnya di bidang teknologi. Sedangkan dampak negatif terhadap kualitas layanan yaitu ketergantungan pada sistem digital, di mana ketergantungan ini bisa menimbulkan masalah ketika terjadi gangguan sistem atau keamanan cyber. Berikut referensi yang saya gunakan. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu, dengan semakin mandirinya nasabah dalam melakukan transaksi, bagaimana seharusnya peran baru pegawai perbankan seperti teller dan customer service dikembangkan agar tetap relevan dan memberikan nilai tambah dalam ekosistem perbankan digital? Jawabannya yaitu, peran baru teller dan customer service yaitu menjadi edukator digital dan penghubung antara teknologi dengan nasabah. Maksudnya yaitu ketika ada nasabah yang kebingungan terhadap teknologi yang digunakan, nah di situ teller dan customer service akan memberitahu akan solusi terhadap teknologi tersebut. Nah, untuk mengembangkan peran baru tersebut dibutuhkan pelatihan yang berkelanjutan dan pengembangan karir terhadap teller dan customer service. Berikut referensi yang saya gunakan. Kita lanjut dengan soal nomor 3. Disajikan suatu kasus yaitu kehilangan laptop dan dompet di dalam loker kampus yang disebabkan oleh kelalaian mengunci loker tersebut. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah lupa mengunci loker itu mirip seperti pengguna yang tidak hati-hati saat memakai komputer? Contohnya, tidak memakai antivirus, pakai password yang lemah sehingga mudah dihack, atau klik link sembarangan, atau tidak sengaja klik link judul. Jawabannya adalah
Lupa mengunci loker itu sama dengan pengguna yang tidak hati-hati saat memakai komputer, karena keduanya merupakan suatu kelalaian atau keteledoran yang dilakukan oleh orang, di mana jika pengguna yang tidak hati-hati saat memakai komputer itu bisa berakibat sistem yang tidak aman. Kelalaian tersebut pernah dialami oleh teman saya, di mana ia mengeklik suatu link sembarangan yang diduga adalah link phishing. Dengan cepat, penyerang mencoba mengakses akun bank yang berada di handphonenya. Untung saja, segera menelpon pihak bank untuk memblokir akunnya. Dari pengalaman tersebut menyadarkan teman saya bahwa kelalaian kecil seperti klik link sembarangan dapat berakibat yang fatal. Berikut referensi yang saya gunakan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kesalahan tidak memakai antivirus, pakai password yang lemah, atau klik link sembarangan bisa menimbulkan resiko yang sama besarnya seperti kesalahan teknis pada sistem, misalnya bug dalam program atau bocornya data nilai mahasiswa di SIAKAT? Jawabannya adalah sama-sama menimbulkan resiko yang sama besarnya, karena kelalaian pengguna atau kesalahan teknis pada sistem dapat membuka peluang bagi peretas untuk menyerang akun. Namun, faktor yang paling besar disebabkan oleh kelalaian pengguna. Dilansir dari website Capnet Labs pada tahun 2024, dalam artikelnya The Role of Human Error in Cybersecurity, sebuah studi Stanford menegaskan hal ini. 88% pelanggaran berasal dari tindakan seperti mengeklik tautan berbahaya atau menggunakan kredensial yang lemah. Berikut referensi yang saya gunakan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah kedua jenis kesalahan itu sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan? Jelaskan berdasarkan pengalaman pribadi. Jawabannya adalah sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan, karena keduanya dapat membuka peluang penyerang untuk meretas. Contoh kesalahan teknis yang dilakukan oleh sistem yaitu dilansir dari website Universitas Indonesia, pernah terjadi peretasan website Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yang mana penyebab kebocoran data saat itu adalah sebuah bug pada plugin pada salah satu website dengan domain www.cs.ui.ac.id yang dalam masa pengembangan pada tahun 2010. Kemudian, contoh kesalahan yang dilakukan oleh pengguna yaitu mengeklik suatu link sembarangan yang diduga adalah link phishing, seperti contoh kejadian yang dilakukan oleh teman saya. Berikut referensi yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Dilanjut dengan soal nomor 4, disajikan suatu kasus yaitu penerapan Smart City e-Government di Kota Tegal, Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Mamuju yang berjalan tidak lancar karena kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat. Pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Smart City? Jawabannya adalah karena mempengaruhi bagaimana masyarakat itu menerima, memahami, dan beradaptasi dengan teknologi yang diterapkan. Jika suatu teknologi itu sesuai dengan budaya masyarakat lokal, maka masyarakat itu sendiri akan menerima dan berpartisipasi aktif terhadap pengembangan konsep Smart City tersebut. Namun sebaliknya, jika teknologi yang diterapkan tidak sesuai dengan budaya yang ada di masyarakat lokal, maka masyarakat tidak akan menerima dan tidak akan berpartisipasi aktif terhadap pengembangan Smart City tersebut. Sebagai contoh penerapan Smart City di Aceh, maka teknologi yang diterapkan harus sesuai dengan budaya yang ada di masyarakat Aceh itu sendiri, yaitu teknologi yang berlandaskan dengan nilai-nilai keislaman. Berikut referensi yang saya gunakan. Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut Anda, siapa faktor kunci yang seharusnya bertanggung jawab membentuk paradigma digital yang inklusif? Pemerintah, swasta, masyarakat, atau pendidikan? Menurut saya,
Faktor kunci yang seharusnya bertanggung jawab membentuk paradigma digital yaitu pemerintah. Pemerintah sebagai penggerak utama, di mana ia bertanggung jawab pembangunan infrastruktur digital. Contohnya, pembangunan jaringan seluler yang merata di seluruh Indonesia, terutama di wilayah 3T. Kemudian, pemerintah juga bertanggung jawab akan sosialisasi literasi digital kepada masyarakat. Berikut referensi yang saya gunakan. Yang bertanggung jawab membentuk paradigma digital yang inklusif selanjutnya yaitu pendidikan. Karena pendidikan memiliki peranan yang penting yaitu perkuat literasi digital. Di antaranya, pemahaman tentang cara mengakses informasi, mengevaluasi kredibilitas sumber, dan menggunakan teknologi untuk tujuan yang produktif. Sebagai contoh, di dunia pendidikan kita diajarkan untuk berpikir kritis dan jangan mudah percaya dengan berita yang ada agar terhindar dari berita-berita hoax. Berikut referensi yang saya gunakan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.